everyone, welcome back to GLA Bali Channel. Jadi ketemu lagi bersama saya Miss Kiki. Kalau ketemu lagi bersama saya berarti udah tahu dong hari ini kita akan belajar apa. Ya, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Tapi topiknya apa ya? Di video kita kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis kalimat dalam bahasa Inggris. Jadi ini penting sekali ya teman-teman. Mungkin kalau masih ada yang bingung ketika dalam membuat kalimat bahasa Inggris itu kapan sih kita perlu menggunakan is MR atau kapan sih kita tidak perlu menggunakannya? Nah, kalian wajib mendengarkan pembahasan kali ini sampai selesai. Jadi seperti yang kita tahu bahwa pembentuk kalimat atau komponen wajib pembentuk kalimat dalam bahasa Inggris itu minimal ada dua, yaitu harus ada subjek dan ada verb-nya. Jadi ingat, dua komponen wajib dalam membuat kalimat bahasa Inggris sesimpel mungkin. Itu pasti harus ada subjek dan ada verb-nya. Nah, berdasarkan verb-nya, jenis kalimat dalam bahasa Inggris itu dibedakan juga menjadi dua. Yaitu yang pertama disebut kalimat nominal atau nominal sentence. Yang kedua disebut kalimat verbal atau verbal sentence. Jadi ada dua jenis kalimat berdasarkan verb-nya atau berdasarkan kata kerjanya, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Tapi sebelum masuk ke pembahasan apa sih kalimat verbal atau apa sih kalimat nominal, kita wajib tahu dulu kata kerja atau verb itu sendiri dalam bahasa Inggris. Oke, saya akan menjelaskan secara singkat saja. Jadi, yang disebut verb itu adalah kata yang menunjukkan adanya aktivitas atau kondisi. Jadi ingat, verb itu adalah kata yang menunjukkan adanya aktivitas atau kondisi. Di dalam bahasa Inggris sendiri, verb itu juga dibedakan menjadi dua. Jadi semuanya kayak dibedakan menjadi dua ya. Oke, jadi verb itu dibedakan menjadi yang pertama disebut verb ordinary, yang kedua disebut verb auxiliary. Jadi ada verb ordinary dan ada juga verb auxiliary atau ordinary verb and auxiliary verb. Apa sih ordinary verb? Ordinary verb itu adalah verb yang wajib ada dalam setiap kalimat dalam bahasa Inggris. Jadi ingat, yang namanya ordinary itu wajib ada dalam kalimat. Sementara verb auxiliary itu adalah verb yang boleh ada, boleh tidak. Kalau ada boleh 1, 2, maksimal 3 sesuai dengan tensesnya. Jadi, kalau verb ordinary tadi itu udah pasti ada, wajib ada dalam kalimat. Tapi kalau auxiliary boleh nggak ada, kalau ada boleh jumlahnya hanya 1, boleh 2, ataupun boleh 3, tergantung dari jenis tensesnya. Sekarang udah jelas kan bedanya verb ordinary dengan verb auxiliary? Mau sesederhana apapun kalimat itu, mau serumit apapun kalimat itu, setiap kalimat wajib punya yang namanya verb ordinary. Jadi, kalau dalam satu kalimat tidak ada verb ordinary-nya, bisa dipastikan kalau kalimat itu salah. Jadi, pastikan setiap membuat kalimat, cek verb ordinary-nya ada atau enggak. Oke, sekarang balik lagi ke pembahasan kapan kita perlu menggunakan is, am, or, atau teman-temannya dalam kalimat, atau kapan kita tidak perlu menggunakannya. Semuanya balik lagi, itu tergantung dari jenis kalimatnya. Apakah itu kalimat verbal, ataukah itu kalimat nominal. Nah, sekarang apa sih yang disebut kalimat verbal itu? Oke, saya akan jelaskan di sini. Jadi, yang disebut kalimat verbal itu adalah kalimat yang verb ordinary-nya bukan berupa anggota be. Jadi, bukan berupa anggota be. Jadi, kalau bukan berupa anggota be, itu berarti seperti apa? Nah, kata kerja atau verb seperti eat, read, play, study. Nah, itu semuanya adalah kata kerja yang bukan merupakan anggota be. Jadi dengan kata lain, kalimat verbal itu adalah kalimat yang verb-nya melakukan aksi atau kata kerja yang ada aktivitasnya. Oke, jadi jelas ya. Kalimat verbal adalah kalimat yang verb-nya
bukan berupa anggota be, verbnya adalah verb yang melakukan aksi atau kata kerja yang ada aktivitasnya. Sementara kalau kalimat nominal itu adalah sebaliknya. Jadi yang disebut kalimat nominal ketika verb ordinary dari kalimat tersebut yaitu berupa anggota be. Kebalikan dari kalimat verbal, kalimat nominal merupakan kalimat yang verb ordinarinya berupa anggota be. Mungkin masih ada yang bertanya-tanya, apa sih anggota be? Jadi anggota be atau mungkin sering disebut to be, yaitu ada 8. Yang pertama ada be, jadi be itu sendiri, ada is, am, are, was, were, being, sama been. Jadi ada 8. Oke, saya ulangi. Jadi anggota be itu ada 8, apa saja? Be, is, am, are, was, were, being, been. 8 ya. Nah, sekarang kita sudah tahu anggota be itu ada apa saja. Jadi, anggota be itu dalam kalimat kadang bisa berperan sebagai verb ordinary, kadang bisa berperan sebagai verb auxiliary. Gak boleh double ya, harus salah satu. Jadi untuk memastikan apakah kalimat itu adalah kalimat verbal atau kalimat nominal, kita bisa melihatnya dari apakah posisi be tersebut atau anggota be tersebut di dalam kalimat. Nah, sekarang saya punya contoh kalimat. I study English. Saya ulangi. I study English. Di sini ada yang tahu kata kerjanya itu yang mana? Ya, kata kerjanya adalah yang study. Jadi kita tahu kalau dalam bahasa Inggris itu kata kerja itu datang setelah subjek. Kita tahu dalam kalimat ini subjeknya adalah I, berarti study itu adalah kata kerjanya atau verbnya. Tapi pertanyaannya, apakah study itu anggota be atau itu adalah kata kerja yang melakukan aksi? Iya, jadi study itu adalah kata kerja yang melakukan aksi. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kalimat I study English itu adalah kalimat verbal. Kemudian contoh kalimat kedua, kalau saya bilang I am a student, I am a student. Pertama, benarkah kalimat tersebut? Kedua, kalau benar, apakah verb ordinarinya? Dan adakah verb auxiliary-nya? Kita lihat satu-satu. Jadi, kalimat I am a student itu adalah kalimat nominal benar. Kenapa? Karena ada verb ordinary berupa anggota be. Yang apa? Am. Oke, kalimat berikutnya. She is singing a song. She is singing a song. Dari kalimat tersebut, ada yang bisa tahu apakah itu kalimat verbal atau kalimat nominal? Oke, sekarang kita cek. Adakah anggota be di sana? Ada. Kemudian, adakah kata kerja yang melakukan aksi? Ada. Jadi, yang mana verb ordinarinya? Kalau ada dua kata kerja seperti itu, yang satu anggota be, yang satu kata kerja yang melakukan aksi, dari situ kata kerja ordinarinya atau verb ordinarinya adalah yang melakukan aksi. Kenapa? Karena anggota be tadi bisa ada atau bisa tidak ada dalam kalimat. Karena anggota be bisa jadi verb ordinary, bisa jadi verb auxiliary. Jadi kalau sudah ada kata kerja yang melakukan aksi, otomatis anggota be itu adalah atau anggota be tersebut menjadi verb auxiliary. Karena pasti verb ordinary-nya adalah yang melakukan aksi. Jadi she is singing a song itu adalah kalimat verbal. Verb auxiliary-nya ada, yaitu is. Verb ordinary-nya adalah singing. Jadi itu contohnya. Kemudian kalau ada kalimat seperti ini, she is a singer. Jadi tentukan apakah kalimat ini nominal atau verbal. Kemudian apa verb ordinary-nya? Dan adakah verb auxiliary-nya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, they have submitted the report.
They have submitted the report. Dari kalimat tersebut, tentukan apakah kalimat itu adalah verbal atau kalimat nominal, apakah verb ordinarinya, dan apakah verb auxiliary-nya, kalau ada. Jadi kalau kalian tahu jawabannya, silahkan komentar atau tuliskan komentar atau jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.